khusus mengenai masalah keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu memiliki dua makna, yaitu pertama, divine of Jesus Christ, keilahian Yesus Kristus atau the Godhead of Jesus. Jadi Yesus sebagai God, my God, our God. Tetapi juga Yesus sebagai Lord, Tuhan. Tuhan dalam makna baik Tuhan maupun Tuhan, penguasa maupun Tuhan. Jadi sebetulnya kata Lord ini kalau dalam bahasa aslinya kurios, itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk Tuhan. Jadi bermakna ganda. Bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata yang ganda itu. Sehingga umat Islam bisa salah paham. Tiada Tuhan selain Allah sebagai terjemahan dari La ilaha illallah. Diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Padahal supaya tidak jumbuh dalam makna ketuhanan atau the Lordship of Jesus, lebih baik diterjemahkan tidak ada ilah selain Allah. Nah kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah Rob. Bahasa Inggrisnya Lord dan Lord atau Kurios, Adonai bahasa Ibrani, ini bermakna ganda. Satu kata bermakna ganda, yaitu Tuhan maupun Tuhan. Menurut Profesor Muhammad Yamin, kata Tuhan sendiri memang asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan segala Tuhan, maka orang Melayu kuno itu membuat diberatkan, jadi A-nya diberatkan, jadi Tuhan menjadi Tuhan. Artinya Tuhan segala Tuhan. Itu makna Lord. Nah, bahasa Indonesia tidak memiliki kata ganda itu sekarang. Bahasa Jawa masih memiliki. Makanya aplikasi praktisnya kalau mengatakan ing dinten Paskah menika kita mangayu bagyo Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking sari, saking sedo. Ya, artinya di dalam hari Paskah ini kita memperingati kebangkitan Isa Al-Masih, Gusti kita. Dikatakan Al-Masih khoma min ba'inil amwat bahasa Arabnya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan. Nah, kata ini kalau dipahami di gereja artinya the death of Lord Jesus. Kematian Jesus Christ, Lord Jesus. Seperti orang mengatakan kalau misalnya Lord Charles meninggal, yang mati pasti tubuhnya, Lordnya tidak bisa mati. Tapi kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, kematian Tuhan. Di sana Tuhanku telah mati. Bagi orang awam, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan wong Kristen kok mati? Tuhan kok iso tewas? Loh, ini karena berbeda bahasa. Ini kayaknya problem bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa nggak ada problem. Gusti sedo. Ya sama kalau Gusti Patih sedo, yang sedo kan ya tubuhnya. Patih ora iso mati. Wong patih itu jabatan. Demikian Tuhan Yesus, Tuhan nggak bisa mati. Tuhan itu kan jabatan. Allahur Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah penguasa semesta alam. Dalam Alkitab bahasa Arab, ketuhanan Yesus itu, kegustian Yesus itu yang memberikan Allah. 1 Kisah Rasul pasal 2:36. Innallaha ja'ala Yasua hadzalati salabtumuhu antum roba wa masih. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ja'ala Yasua, Yesus Kristus itu menjadi Rob dan Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu adalah Allah. Oleh karena itu di dalam Matius dikatakan segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi inilah lordship-nya of Jesus. Apa buktinya? Apa itu kuasa Allah dilimpahkan kepada Yesus? Buktinya Allah itu satu-satunya hakim yang adil. Jabatan kehakiman adalah jabatan ilahi dari Allah. Kenapa pada hari kiamat Isa Al-Masih adalah hakim yang adil? Artinya kehakiman ilahi Allah sebagai jabatan keilahian ketuhanan Allah telah diberikan kepada Isa. Oleh karena itu Yesus bukan Tuhan selain Allah. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 11. Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bukan Tuhan selain Allah. Oleh karena apa?
Karena keilahian Yesus, the Godhead of Jesus Christ, or divine of Jesus Christ, sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya. Bukan. Sebutan Yesus sebagai yang ilahi, atau sebutan Yesus sebagai keilahian dia, Yesus sebagai Allah, itu bukan menunjuk kepada tubuh fisiknya. Tapi menunjuk kepada dia sebagai firman Allah, itulah Allah. Lah ini dalam kristologi populer orang Kristen enggak dibedakan. Akibatnya umat Islam ada sandungan untuk bisa ngerti. Contohnya gini. Dalam Alkitab bahasa Arab, yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6, itu dengan jelas disebutkan wa alla ilaha illallahul ahad. Dan sesungguhnya tidak ada ilah lain kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa yang Maha Esa. Ya. Jadi istilah la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Gara-gara ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang hujjatul Islam yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil. Jadi bantahan yang indah. Jadi orang Islam kalau membantah ketuhanan Yesus itu bantahan yang indah. Nanti kalau kita jawab juga ajawab jamil, jawaban yang indah. Karena jawaban nggak usah bengkerengan lah. Kalau Al-Ghazali menulis Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, kita juga akan menjawabus sahih atau jawabus jamil, jawaban yang indah li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, tentang keilahian Yesus dalam kitab Injil. Al-Ghazali mengacu pada 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ini. Berarti Injil itu mengajarkan tauhid. Cuma Al-Ghazali salah paham. Nah ini, gara-gara ini kan orang Kristen salah paham. Padahal jelas adalah ilaha illallah, ke orang Kristen masih mengilahikan Yesus. Nah, kenapa salah paham? Kita harus kembali lagi. Bahwa keilahian Yesus itu sebagai putra Allah itu kata kiasan dari firman Allah, itu sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya atau jasadnya. Tetapi mengacu kepada firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi'i indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula, sejak kodim, sejak kekal bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Inilah maknanya keilahian Yesus. Jadi firman Allah itu ada di mana? Yohanes pasal 8 ayat 42, Yesus mengatakan, aku ini keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, tubuhnya Yesus keluar dari mana? Keluar dari perutnya Maryam. Berarti yang keluar dari Allah ini bukan tubuhnya Yesus. Siapa? Firman Allah yang keluar dari Allah. Oleh karena itu, di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Namanya lahir itu fisiknya ya semua dari ibu. Yang bener aja lahir kok dari Bapa. Kan enggak ada lahir dari Bapa. Tapi karena Bapak di sini memang bukan bapaknya sampean, bukan bapaknya saya, tapi Bapak ilahi, bigoiri jasad, tanpa ada jasadnya. Qabla kulli duhur, sebelum segala zaman. Katanya orang Jawa, Yesus itu Kanjeng Gusti Isa menika sabdo langgeng kang mijil saking wujud Gusti ingkang moho langgeng ing jaman kelanggengan.
Nah inilah kalau orang Jawa mengerti. Jadi sesuatu yang langgeng itu keluar dari kelanggengan. Sesuatu yang keluar dari yang langgeng yaitu Allah itu langgeng pula. Seperti sinarnya matahari keluar dari matahari, matahari pula. Tidak mungkin sinarnya lampu petromak keluar dari matahari. Maka yang keluar dari Allah itu bukan ciptaan. Yang keluar dari Allah itu bukan makhluk. Yang keluar dari Allah itu adalah Allah juga. Karena itu dikatakan ilahu haq min ilahu haq. Allah yang sejati yang keluar dari Allah yang sejati. Artinya firman Allah yang sejati keluar dari wujudnya Allah yang sejati. Itulah makna keilahian Yesus. Karena itu Isa itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Firman itu bahasa Yunaninya logos. Bahasa aslinya Yohanes 1 ayat 1 itu en ologos ke ologos en prostontion ke theos en ologos. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Logos itu artinya bukan sekedar kata-kata verbal, tapi artinya pikiran yang merupakan sumber dari kata-kata dan pernyataan. Pikiran itulah logos, logikos, logik itu cocok dengan akal. Nah, pikiran Allah itu tentu saja ada dalam diri Allah. Tidak mungkin pikiran Allah itu di luar Allah. Karena pikiran Allah itu bukan ilah yang lain, bukan Allah yang lain daripada Allah Sang Bapa itu, maka dikatakan dalam bahasa aslinya firman itu bersama dengan Allah itu dengan kata sandang de, dan firman itu adalah Allah, tapi tanpa kata de lagi. Artinya apa? Sang pemilik firman itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Karena itu kalau orang Kristen Arab kalau berdoa setelah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu ditutup dengan kata-kata Al-Ilahul Wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Bismillah wal Ibn warhil Kudus Al-Ilahu Wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi tertutup segala kemungkinan bahwa ada 2, 3 Allah, tidak bisa. Karena Al-Ilahul Wahid, Allah yang Maha Esa. Demikianlah Boutros Ghali berdoa. Tahu Boutros Ghali, mantan sekjen PBB yang Kristen, dia adalah orang gereja Koptik. Demikian Hanan Asrawi berdoa, menterinya Yasser Arafat. Demikian Edward Said berdoa, demikian Tareq Aziz berdoa. Tareq Aziz itu menterinya Saddam Hussein. Saddam itu sendiri orang yang jadi presiden karena Partai Ba'ath. Partai Ba'ath itu dalam bahasa Arab Hizbul Ba'ath al-Arabi al-Istiraki, dan didirikan oleh seorang Kristen berkebangsaan Syria namanya Mikhail Aflaq. Karena itu menterinya Saddam ini orang Kristen, yaitu Tareq Aziz. Kalau berdoa seperti itu saya tadi, seperti itu. Saddam Hussein terkenal dengan kata-katanya seperti ini, nabni masjid wa nu'amar kanisa. Saya membangun masjid tapi juga memperbaiki gereja. Suatu saat ketika Saddam Hussein mengunjungi gereja Marmati di Mosul, di Irak Utara. Di dekat kota kecil yang di Irak itu seluruhnya Kristen, yaitu desa Kristen, namanya Karokos. Saddam Hussein waktu itu sedang meninjau gereja. Dan di situ sering Saddam Hussein juga minta didoakan oleh pendeta di gereja itu. Kemudian di bawah dekatnya gereja itu ada corong masjid yang di hadapan ke gereja, menaranya terlalu keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saddam berkata, tolong itu, jangan berisik. Orang sedang ke gereja kok berisik sendiri. Itu yang begitu di Irak itu bukan hal yang aneh. Jadi kalau di Indonesia, Irak perang Amerika katanya perang agama. Saddam itu sering ke gereja, walaupun dia Islam. Presiden Arafat itu sering ke gereja. Karena itu kalau saya secara politik saya ngewangi Arafat, tidak ngewangi Israel. Betul ini. Israel itu iblis lahi laknat. Itu dibom, coba. Itu orang-orang Kristen yang jadi korban keganasan Israel itu. Kalau Anda baca bukunya Elias Sakur, itu adalah seorang Kristen Arab yang menderita luar biasa karena kekejaman Israel. Saya tidak rela dong kota-kota Kristen dibom seenaknya sendiri sama Israel. Kalau di Indonesia kan nggak ngerti itu, dipikirnya Israel itu ada di Alkitab. Ya Israel di Alkitab lain dengan Israel Zionis itu.
Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.